dari House of Blood yang udah harus terjatuh terlalu begitu saja, langsung jual beli serangan berjibaku begitu saja. Tapi Kai lagi-lagi terkenal dan dari Total Gaming masih coba melakukan pergerakan pendekatan. Fauzi Ajay bersiap ke arah rumah labirin sebagai upaya pendekatan untuk mencari di mana player House of Blood, dan udah terbagi posisi 2-2 kali ini. Oke, ini India versus Pakistan ya. Betul. Jadi gue rasa malah yang gue catat adalah pick bener-bener kayak kosong ya. Pick bener-bener kosong, jadi kayak rotasi maju gitu, bukan rotasi drop pertama gitu ya kan. Bener. Bahkan yang menariknya sebenarnya kalau kita bicara dari historical, Total Gaming itu sebenarnya suka turun di area mil, tapi mereka sadar di mil ada orang, dia langsung narik ke sini. Jadi kayak yang tadi gue bilang, bahkan EVTH aja kita cepet. Jadi semua tim kayak udah adaptasi lumayan cepet lah ya. Nah ini kalau melihat kita sekarang ke area Bima Sakti, yang mana sekarang udah diisi 3. Ini kalau kita ngomongin tim Indonesia, ini harus jadi satu catatan buat tim Evo sendiri, yang biasanya after mereka kalau drop dari observatory, mereka bakal moving cepet ke arah Bima Sakti atau Khatulistiwa. Tapi udah diisi, udah diisi. Jadi harus hati-hati ya, apalagi pembagian visionnya di sini menurut gue cukup luas dan baik juga. EXP ngirim satu cook guard di sana di satu rumah L, dan satu ada pond guard si bocil di arah belakang dekat batu plantation. Dan yang paling harus diperhatikan lagi tuh kayak setiap patahan tuh udah ada yang jaga pak. Bener banget ya, ini gue yang gue suka ya, kompetitifnya berasa banget. Betul, mereka main nggak salah-salahan, walaupun tadi kita ngelihat di awal-awal kayak EV, kayak beberapa tim juga yang coba untuk ngambil poin, dimana ngelihat draw poin dari lawan-lawan ya, pasti analisnya udah tahu gitu ya kan, analis game juga. Tapi dengan kondisi hampir yang gue bisa bilang zona juga udah mulai mengecil, mereka juga masih tetap bermain hati-hati. Itulah kompetitifnya, mereka tetap bermain hati-hati. Tapi sepertinya tidak demikian untuk KOG, karena kalau gue lihat KOG kali ini bermain cukup lebih berani, dan sudah ada yang nggak kalah berani juga. V-Gaming pakai launchpad langsung gerak ke arah plantation pak. Yang menarik adalah mereka pakai ke plantation. Biasanya kan kalau seandainya orang-orang tuh ngambil ke atas ke Bima gitu ya, Bima atau mungkin ke arah hanggar ya kan. Ini tadi V-Gaming coba ambil ke arah plantation, yang mana nanti bakal lebih rame lagi rotasi menuju ke Bima Sakti. Jadi numpuk tuh di Bima Sakti ya, penumpukannya bakal di Bima Sakti. Dan kalau udah kayak gitu berarti ini lebih ke arah advantage untuk tim-tim yang udah ada di tengah map. Kayak contohnya tadi ada House of Blood, kayak Total Gaming juga pak. Nah kalau yang jadi catatan adalah zonanya masih tetap ke arah Bima Sakti plantation. Ini bakal menarik karena menurut gua banyak banget tempat-tempat atau spot-spot buat mereka hide atau bersembunyi. Dan satu hal juga yang paling penting adalah sana juga banyak patahan yang menurut gua pas banget buat orang stay sampai terakhir. Nah kalau kita ngomong lagi chance buat tim Indonesia yang ada di Mars Electric, dan juga ada tadi gua ngeliat di observatory udah selesai. Ini bakal jadi satu sinyal juga yang cukup bahaya menurut gua. Karena kalau seandainya lu nggak punya setup yang bagus, kalau lu nggak punya sesuatu hal yang komunikasi yang bagus, di depan lu udah ada tim-tim yang memang ternyata informasi di mana terkuat di bumi berhasil mendapatkan satu orang, di mana ditukar juga legal satu Sky kali ini. Sky sudah terculik, tapi Arga dia sudah bisa mendapatkan 2 poin kill, di mana legal harusnya masih sempat tertolong. Sangat komit, sangat solid. Inilah dia kekuatan FF Indo bersatu, langsung mundur. Burst Sky kehilangan 2 playernya atas Ararkiades. Yang menarik dari Mars Electric, LRT mencoba untuk mundur ke Sentosa ya kan. Gila. Menurut gua agak cukup riskan, tapi gua rasa tadi kalau ngelihat mereka punya resource, mereka masih bisa sustain di belakang atau di zona-zona awal, walaupun mereka di luar dari zona itu sendiri. Yes, dan yang gua nggak expect juga ternyata Burst the Sky itu langsung ada di Sentosa juga pak. Jadi kayak sama mereka ketemu benar-benar kebetulan, yang mana harusnya kalau misalkan RRQ ada ke Sentosa itu harusnya udah nggak ada orang. Tapi kita mau move on dulu karena udah ada KOG atau King of Gamers yang akan bertemu dengan House of Blood, langsung menarik turun di sini. Gotaha maju sendirian, bakal coba di-follow oleh Dani dan juga Gunshot di atas satu orang, tapi ada Kai juga setengah darur hilang. Bakal dimajuin Kevin berhasil dapetin satu Dani, bakal coba langsung ditembak dengan double barrel, masih dibuka dulu untuk putaran kiri juga. Oke, berhasil mendapatkan satu Kai begitu saja, sudah tak tertolong lagi. Kai terkenal dan maju ke dalam, terdeteksi, awas bakal coba di jump shot dan diras begitu saja. Gunshot
harus meledakan diri sendiri. Ternyata yang gue catat House Blood harus tumbang. Kualitas ya menurut gue. House of Blood sendiri kalau gue lihat mereka masuk ke dalam satu kompon ini nggak dengan secara serentak, karena kalau gue ngelihat di belakang memang mungkin bakal cover ya, tapi posisinya turunan dan 2 orang itu udah kayak menurut gue offside, terlalu cepet banget masuk ke dalam. Buka Global, tapi Global masih jauh. Nah, lu masih nggak dari jangkauan Global. Makanya lu ketembak tadi ada yang kena satu itu Dani, Pak. Ya, dan rasernya yang tadi masuk ke dalam rumah juga menurut gua ragu-ragu. Lu lihat tadi masih sampai akhirnya nggak dapat satu distraction yang pas banget buat teman-teman yang di luar untuk coba masuk ke dalam. Iya, dia kualitas menurut gua. Kualitas kembali lagi ya. Itu kayak masih dibilang belum terlalu sinergi sama teman-temannya dari case yang tadi. Boleh gue bilang ya? Bisa gue bilang, dan ya balik lagi memang liga atau satu kompetisi yang memang Hyosung bakal coba langsung diambisin Global. Udah gak ada harga dirinya, Global ditembaki 300 sekaligus, langsung coba dihancurkan. Global yang dimiliki oleh EXP, dimana bakal coba dilawan dulu sedikit, mundur menarik posisi, dan Tamka berhasil mendapatkan satu Hyosung dari arah kejauhan. Cukup sulit untuk di cover, tapi bakal coba dirasa oleh Kalamel, bakal coba dipolak oleh Pongrat juga. Si bocil dari belakang dengan M249 ya tentunya bakal melawan Tamka. Tamka juga dalam bahaya. Global udah dibuka dari 2 arah sekaligus, dan langsung meledakan satu orang Pongrat. Si bocil berhasil mendapatkan satu panda, bakal coba langsung di-end harusnya, tapi bakal coba di cover. Terlihat cukup jelas dari tim Heavy bakalan lawan tim EXP. Loncat, gocek dulu di sini dari ban. Coba balik dulu. Satu orang berhasil dapatkan, itu ban. Misalkan 2 orang aja. Tamka membuka bersama. Tamka harus jatuh juga. Harus menarik diri seperti udah sulit banget posisinya. Masih ada clue yang udah diaktifkan, memastikan di mana sisa player. Bakal coba disergap habis, ada lain dan pasang tapi Karamel berhasil dapetin. Ya, setupnya ciri khas kompetitif banget ya, cepet, nggak lama juga. Tapi kalau gue lihat, ayo ini momentum ya. Menurut gue momentumnya nggak boleh lama. Menurut gue kalau Sunday EVOS mau mendapatkan satu advantage, mereka harus cepat. Benar, karena baru selesai kontes juga. Belum sempat reset, dan resource-nya juga pastinya bakal habis. Karena tadi gue ngelihat, langsung ditabrak. EVOS Sport bakal langsung perang maju karena melawan 2 orang sekaligus, memberikan badan, memberikan umur, tetapi bakal coba dikenal dan 2 orang sekaligus. Udah berhasil dapat 1 tukar 2. Mr. 05 harus terkenal dan begitu harus di-end, tapi masih bakal coba Street. Berhasil dapat satu juga, Street satu orang berhasil dapat satu lagi. Menyerahkan Street, apakah Street bakal save the day untuk EVOS Sport? Bagaimana Karamel berhasil keluar yang sangat bagus. Street Moment bakalan langsung coba di-upset sedikit lagi. Gocek refleks yang sangat baik dari Street, masih lengkap full, darahnya penuh, dibuka keluar bagus banget. Karamel who will the game. Versus Sport, kekuatan yang berpindah bersatu. Street save the day dan mendapatkan 4 orang sekaligus. Ya, tapi menurut gue setupnya gue nggak tahu kenapa ya, harusnya kelasnya EVOS nggak bakal berdarah-darah kayak kontes yang tadi, karena ya cukup mahal harganya. Tapi menurut gue yang harus kita positif sampai gue harus speechless. Satu hal yang menurut gue harus bisa kita positifin adalah yang mereka lawan adalah EXP, yang menurut gue salah satu tim yang memang adalah kompetitor utama tim Indonesia. Walaupun kita tahu tadi EV-nya sendiri masih ada, benar, tapi dengan perolehan 4 poin harusnya 4 kill poin, harusnya ini not bad banget. Tapi jangan sampai skenario-nya adalah EVOS usun lagi masuk ke zona-zona terakhir. Dan yang paling penting harus kita catat juga, EVOS tiap player tuh nyari semua skill mempunyai rata gitu. Tiap player itu skillnya sama rata, jadi gue yakin bahkan jadi lawan survivor pun mereka masih bisa mendapatkan placement poin terbaik. Dan yang harus kita notice juga, RRQ juga masih lengkap 4 orang dengan tadi kalau gue nggak salah ingat ada 2 perolehan poin kill. Ya, jujur sih gue tadi cuman mikirnya adalah setupnya bener-bener kayak benar nggak ditebak, dan menurut gua adalah habis-habisan banget, habis-habisan banget sampai akhirnya ya mau gimana lagi. Memang poinnya kalau sendiri kita mau dapat
sesuatu yang besar, ya memang resiko juga pasti besar. High risk high reward dan lebih karena kalau gue lihat EVOS tuh nggak pengen bikin EXP-nya tuh dikasih waktu buat mikir, Pak. Benar-benar ditabrak gitu aja, nggak dikasih kesempatan buat napas dan buat mikir, sampai akhirnya EVOS tuh lebih mengandalkan kepercayaan fight jarak dekatan. Sepertinya kita akan melihat tim perwakilan Indonesia kita yaitu RRQ Hades sesaat lagi di sini di area map tenda bawah pick, yang harusnya mereka akan bergerak lagi ke depan. Di mana di depan sudah ada KOG dan juga EVTH, Pak. Ya, dan yang mesti kita catat adalah rotasi maju ke depan ini cukup terbuka walaupun masih ada tembok ya. Jadi mereka sebenarnya harus memanfaatkan temboknya terlebih dahulu dan juga coba membuka vision, karena di depan sekali lagi kualitas tim yang mereka bakal hadapi adalah kualitas tim nomor 1 yang ada di Asia. Alright, dan ini agak sedikit dilema untuk Street karena di belakang sudah ada Bingsu, masih bisa memanfaatkan grounding tapi bakal coba langsung dihancurkan aja. Gol yang dimiliki oleh Street cukup berbahaya, posisi yang tidak memungkinkan untuk Street. Di belakang masih ada Geek Fam, di depannya juga tadi kalau kita perhatikan ada V-Gaming masih bisa memanfaatkan grounding dan zonanya kebetulan saja masih berpihak kepada Street. Lawan survivors kita dari EVOS dan dia bakal menghancurkan vehicle untuk menjadikan obstacle permanen ya, Pak. Dan kalau gue lihat harusnya rotasinya nggak akan terlalu berbahaya, tapi kalau gue lihat bahkan malah Geeknya yang udah maju ya. Waduh, ini di luar ekspektasi gue sih. Harusnya gue berharap Geeknya nggak maju ke sana, tapi mereka coba buat ngambil satu resiko untuk mendapatkan kill. Dan kita lihat sepertinya bakal ada hujan peluru di mana sebenarnya Berserkai bakalan perang dulu sedikit melawan Total Gaming, dan udah ada RRQ Hades yang melakukan pergerakan juga sambil memberikan firing EV The Cross juga harus jatuh di sana oleh KOG, bakalan berperang sedikit. KOG juga bakal menarik diri di mana depan Akader berhasil mendapatkan The Cross di sana dari EVTH, dan juga ada Beo yang harus jatuh oleh Fauzi Azai. Sangat baik dari Total Gaming, langsung mendapatkan satu. Tapi kalau kita lihat tadi di Long dengan pelontarnya, bahaya sekali di Long. Sudah ada pelontar tadi di tangan kalau kita perhatikan, dan bakalan ada Chansu juga membuka gol. Lux juga terlihat di depan, bakal coba diadu sedikit. Adu aim dari yang berlawanan KOG dan juga EVOS Thailand atau EVTH bersiap. Legalot Sengadaro Delang, Chansu bakal membuka diri untuk membuka jalan. Backman betul dapat di satu, Gaga awas berbahaya sekali. Legalot sekarang harus terkenal dan rugi saja. Bakal dibuka tetap oleh Backman mencari satu lainnya, dan kena satu tumbang di posisi kelima. 9 maksud gua, dan udah ada 4 di Thailand, dan EVTH harus tumbang di posisi ke-8. Ini juga puas di posisi ke-7, menyisakan di depan ada RRQ harus puas di posisi ke-6 dengan total perolehan kill yang terbaik, dan EVOS harus puas di posisi ke-5 menyisakan 3 tim. Kali ini King of Gamers atau KOG 8 perolehan poin kill sudah diamankan, Pak, dan dia masuk top 3. Yap, dan gua rasa apa ya namanya, kayak gue lihat regional masih didominasi dengan Vietnam dan juga Thailand ya. Tapi dengan perolehan yang seperti ini, dengan beberapa tim yang memang udah dijagoin, nggak masuk ke tiga besar. Kalau kita lihat chance dari Indonesia sendiri, harusnya di Purgatory masih bisa. Masih bisa, Pak. Tenang, ini ada 6 ronde, masih bisa. Semangat kita Vivindo bersatu, di mana udah ada Ikfam juga yang akan fight melawan V-Gaming dan juga KOG. Udah melakukan pelebaran sayap KOG dari arah yang berlawanan, cukup memojokkan untuk teman-teman dari Geek. Harusnya ada Auzik harus terkenal dan lebih awal. Bingsu bakal coba jual beli serangan dengan free grenade dari arah KOG, tapi ternyata ada Osaka sendirian yang coba netakin habis terakhir dari Fam. Luar biasa, api juga udah jatuh, menyisakan orang lagi. Mampukah Geek selamat Raine? Sulit banget posisinya karena ada Crazy di belakang tentunya, dan ada Bingsu juga bersiap. Ada Osaka 77 di atas, balik papan memanfaatkan dengan sangat baik, menyisakan di sini 3 timnya dan 8 orang. Kevin udah jatuh, masih ada 1 orang lagi ternyata di maju Osaka 77 cukup jelas dengan AUG-nya. Masih ada Kevin yang bakal tumbang, maju ke depan, get bukan udah Bigman yang harus puas posisi ketiga. 2 tim tersisa, akankah ini jadi buaya untuk Bigman atau KOG? Karena kalau gue lihat KOG 2 lawan 4 kali ini jatuh 1 orang, dan King of Gamers harus tumbang. This is buaya for Bigman, Pak. Ya, yang mesti gue catat adalah yang melakukan buaya nggak ngedominasi kill. Betul. Jadi masih totalnya tadi kalau gue nggak salah lihat di gaming masih 5 kill. Betul. Jadi kalau seandainya kita ngeliatin chance lagi balik-balik, kalau kita ngomong ke tim Indonesia, harusnya posisi dari kelas meneng nggak akan terlalu jauh.